Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 218 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fara'aitu, maka aku melihat, ala qawaimi, pada beberapa kaum, al-arsy, di arsy, maktuban yang tertulis la ilaha illallah, yakni kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Wa araftu, dan aku ketahui, innaka, sesungguhnya engkau, lam tudif, tidak menyandarkan, ila ismika, pada nama engkau ya Allah, illa ahabbal khalqi, kecuali pada makhluk yang engkau cintai, ilaika, atas engkau. Faqala Allahu, maka kemudian Allah berkata, sadaqta ya Adamu, benar apa yang engkau katakan wahai Adam. Innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad itu, la ahabbul khalqi, yakni tidaklah aku lebih mencintai pada seorang makhluk, ilayya, atasku, in sa'altani, jika engkau bertanya kepadaku, bihaqihi, dengan sebenarnya, faqad ghafartu, maka sesungguhnya aku akan ampuni laka, bagimu, walaula, dan seandainya tidak ada Muhammadun, Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, maka aku tidak ciptakan engkau. Qalal hakimu, telah berkata Imam Hakim, hadza adalah hadis ini, hadza hadisun adalah hadis ini, sahihun, sahih, al isnadi, sanadnya. Wa dzakarahu, dan kemudian menyebutkan pada hadis ini At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Wa zada fihi, dan menambahkan Imam Tabrani pada hadis ini, wa huwa, adapun Nabi Muhammad adalah akhirul anbiya'i, akhirnya para nabi, min dzurriyyatika, dari anak keturunan engkau wahai Adam. Bersyukur kita menjadi umat Islam, orang yang beriman, jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata-kata ucapan yang terbaik di dunia ini kecuali ucapan la ilaha Muhammadur Rasul. Maka apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat 5 waktu,
itu pasti ada kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sudah melakukan sujud kepada Allah. Jadi yakin kalau kita ibadah terutama sholat itu, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali ngomong sembahyang mulu juga belum tentu diterima. Ini kan berarti orang ini ragu dengan apa yang dia kerjakan. Bu, sujud tuh Pak, sujud. Dah, kita nggak malu menghadap Allah kalau sudah melakukan sujud. Jelek-jeleknya kita sholat mah nggak ditinggal kali ya biar lagi repot banget, kesel banget juga sembahyang mah kagak ditinggal kali ya. Emang ada yang berani ninggalin sembahyang lagi kesel banget sama suami, sembahyang apa enggak? Suami boleh kita ngambek sama suami, sama Allah mah nggak boleh kesel banget bang sama bini, ketahuan emang musing masukin sekolah, anak pada daftar ulang ya, anak masuk sekolah ganti seragam, ganti buku, banyak keperluan apa banyak? Jangan COD yang kagak perlu, duit seapa aja nggak ada cukupnya ya. Emang keperluannya, makanya kemarin liburan jangan dihabis-habisin. Anak liburan, emak bapaknya pada ngikut. Begitu masuk sekolah pusing lagi apa pusing? Makan tuh healing. Jangan healing mulu. Pikirin anak mau masuk sekolah. Ada yang SD, ada yang TK, ada yang PAUD ya. Ada yang SMP negeri nggak masuk. Akhirnya SUAS. SMA enggak masuk negeri, akhirnya rasain. Pesantren, mondok, keren apa keren? Dunia i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau sekolah doang kagak ngaji, ini dunia akhiratnya enggak ngikut. Tapi kalau pesantren dunianya ke bawah, akhiratnya enggak lupa. Makanya kerenan mondok pesantren mahal, enggak ada duitnya. Bapaknya udah meninggal, anak yatim. Anak gak mampu bawa ke tempat saya. Kalau anak yatim gratis, nggak bayar sampai selesai. Syaratnya satu, nurut. Halo
gratis, yang penting no. Siap kok saya ya. Ini kadang-kadang udah yatim gratis nggak nurut, ada yang begitu, ada bapaknya tapi bapaknya males, tapi bapaknya kompor hidupin, garang pantatnya di kompor, jadi bapak kok males. Ya ayo, sebab kenapa hidup di dunia ini mesti bertahan, mempertahankan la ilaha Muhammadur Rasul. Bertahan pada kalimat ini nih gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Bertahan pada la ilaha. Sholat subuh ngantuk apa ngantuk? Yang enak tidur apa sholat? Tapi karena kewajiban la ilaha, udah siang pulang perut lapar, zuhur makan dulu apa sholat dulu? Wong edan. Bar maem perutnya kenyang, yang enak tiduran apa sholat? Kalau perut kenyang AC dihidupin, kipas angin dihidupin, yang enak sholat apa tiduran? Kan lebih bagus lagi sholat, lagi makan ingat sholat daripada sholat ingat dasar angel hesek. Kalau datang waktu sholat, biar susah, biar payah, biar lapar, tetap la ilaha Muhammadur Rasul. Waktu sekarang, waktu ya Allah, dikit-dikit zohor, bentar lagi dikit-dikit belum ngapa-ngapain sudah maghrib, baru duduk udah isya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kita tertipu daya oleh syaitan yang terkutuk. Datang waktu sholat, pertahankan la ilaha Muhammadur Rasul. Kalau udah sholat, udah bersih, makannya enak apa enak? Udah habis sholat isya, udah bersih, sambil duduk belonjor makan, enak apa enak? Habis makan main HP, enak apa enak? Samawa, sakinah mawadah warohmah sekarang diganti samawa, sama-sama main WA. Sopo kui sama-sama main, bapaknya main WA enggak? Ibunya ojo ditakon nih pokoknya. Anaknya tuh
Coba tinggal sholat saja, tinggal la ilaha illallah saja yang tersisa. Lamaan baca Quran apa lamaan main WA? Lamaan ngaji apa lamaan main WA? Ibu-ibu kan nggak tahu kalau saya sampai sini dari Masjid Tangkuban Perahu ngaji habis subuh, jalannya macet, sampai sini jam 9, udah jam 9:15, dalam matinya kalau nggak ngajar Kiai Sohe biarin sampai 9:30 kita bubar. Begitu kan? Emang murid boleh ngancem guru? Halo? Emang murid boleh nggak ngancem guru? Sekarang kan murid ngancem sama guru. Biarin Kiai Sohe, kalau enggak 9:30 belum datang pulang. Atu pulang. Masya Allah. Al-halatus saniyatu, adapun keadaan atau masalah yang kedua, at-tawassulu, adapun tawasul bihi kepada baginda Nabi besar Muhammad, bidzalika dengan yang demikian itu, an-naw'i ada macamnya, ba'da khalqihi setelah diciptakannya baginda Nabi, fi muddati hayatihi di dalam atau pada masa hidupnya, fayadullu maka ini menunjukkan lidzalika atas tawassul itu, ma rawahu Tirmidzi, telah melihat akan hadis ini Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wal Bukhari dan Imam Bukhari, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ahmadu dan Imam Ahmad, an Utsman bin Hanifin dari Utsman bin Hanif, anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki, dhariral basari, orang ini matanya tidak sempurna penglihatannya, dhariral basari, matanya kurang awas, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi orang itu kepada baginda Nabi besar Muhammad, faqala maka berkata laki-laki ini, ud'ullaha ayyu'afiyani, ud'ullaha berdoalah engkau wahai Nabi, ayyu'afiyani agar aku ini bisa sembuh mataku, penglihatanku. Qala maka Nabi menjawab, in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. In syi'ta jika engkau berkehendak, da'auta maka berdoalah engkau, wa in syi'ta dan jika engkau berkehendak, sabarta maka sabarlah engkau, fahuwa maka yang demikian itu khairun lebih baik, laka untukmu. Qala maka kemudian si laki-laki ini berkata, wad'uhu maka berdoalah engkau. Qala dan apa, si laki-laki ini berkata, fa amarahu
Qala maka Nabi berkata, fa amarahu maka diperintahkan oleh Nabi laki-laki ini ayyatawadda'a untuk segera berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu maka kemudian dia bagusin tuh wudunya si laki-laki. Wa yad'u dan dia berdoa bihadzal du'ai dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadiyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon aku kepada engkau ya Allah, wa atawajjahu dan aku menghadap engkau ya Allah, ilaika atas engkau Tuhanku ya Allah, binabiyyika dengan kemuliaan nabimu, yakni Muhammadin Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Ini sesungguhnya aku tawajjahtu menghadapkan wajahku kepadamu, bika pada engkau ya Allah, ila rabbi kepada Tuhanku, fi hajati dalam segala urusanku, hadhihi maka inilah hajatku, lituqda maka qabulkanlah li untukku. Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma ya Allah syafi'hu, berikanlah kesembuhan padaku ya Allah atas izin engkau ya Allah, fiyya dengan kemuliaan nabimu. Qala Tirmidzi dan berkata Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun, dan ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Gharibun illa min hadzal wajhi, gharibun ini adalah gharib illa min hadzal wajhi, hadis ini termasuk hadis yang gharib dengan beberapa macam riwayat. Wa sahhahul Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Baihaqi. Wa zada dan kemudian menambahkan Imam Al-Baihaqi. Faqama maka kemudian berdiri si laki-laki itu, wa qad absara dan sungguh dia melihat dengan jelas. Wa fi riwayatin dan dalam salah satu riwayat, fa fa'ala ar-rajulu maka kemudian mengerjakan laki-laki ini, fa bari'a maka kemudian matanya melihat, lil hali seketika. Fa fi hadzal hadisi dan di dalam hadis ini, dalilun sebagai dalil, wadihun yang jelas, ala jawazit tawassuli dengan diperbolehkannya tawassul, wat tawajjuhi dan menghadap, bihi kepada baginda Nabi besar Muhammad, haitsu 'allama ad-darira sekiranya mengetahui Nabi ad-darira akan apa masalah penglihatan laki-laki ini, zalika dengan yang demikian itu, wa amarahu maka kemudian Nabi memerintahkan, bihi untuk berdoa. Satu saat ada seorang laki-laki menghadap Nabi bermasalah dengan penglihatannya. Kata dia, ya Rasul, berdoa apa buat saya supaya mata saya ini normal? Kata Nabi, kamu aja berdoa langsung kepada Allah. Enggak, saya pengen, saya ingin didoakan oleh engkau ya Muhammad, oleh engkau ya Rasul. Ya udah, kata Nabi, kamu wudu dah, wudunya yang bagus, wudunya yang cakep, wudunya
sesuai dengan syarat dan rukunnya jangan terburu-buru, mukanya dibasuh, tangannya biar rapi, kanan dulu kalau wudu, kanan baru kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini wudu apa baris? Kalau baris kanan, kalau wudu kanan dulu, selesai baru. Paham napa boten? Kemudian dia disuruh berdoa, diajarkan doanya oleh Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan aku berdoa kepadamu, dengan zatnya, dengan keistimewaannya, kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, saya biar sehat nih, biar sembuh mata saya, aku mohon kepadamu ya Allah, tapi lewat kemuliaan nabimu. Kemudian matanya sembuh. Ini berarti boleh tawasul. Waktu itu Rasulullah masih hidup. Engkau kan Nabi Allah, engkau kekasih Allah, engkau utusan Allah, doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Tuh, tawasul. Makanya ibu-ibu kan ya suka juga kan minta doa kan sama orang-orang soleh, sama kiai-kiai sepuh yang ibadahnya sudah alhamdulillah. Kalau minta doa sama kiai sepuh yang udah istiqomah, yang 5 waktunya terjaga, tahajudnya terjaga, sholat sunnahnya terjaga, baca Qur'annya terjaga, minta disembur, airnya minta disembur boleh apa boleh? Airnya minta dipatehain boleh apa boleh? Boleh, asal orangnya orang yang benar-benar soleh, orang yang dekat kepada Allah. Kalau orang ngaku-ngaku saya nih orang soleh, orang salah apa orang soleh? Soleh ngaku-ngaku, salah apa soleh? Salah. Nih kiai nih ngaku-ngaku soleh apa salah? Salah apa benar? Di sini ngaku kiai, dia tahu nih kiai di sini. Coba ke pasar Cengkareng, nggak ada yang tahu di Cengkareng. Makan di warteg nggak bayar, digebugin apa enggak? Hei, digebugin apa enggak? Saya kiai di Masjid Raya Hasyim Asy'ari, kata tukang warteg, bodoh amat, lu mau kiai kayak apa kayak makan nggak bayar. Bener apa bener? Jangan ngaku orang soleh. Kalau orang ngaku soleh jadi salah. Ngaku jadi orang bener jadi hati-hati. Dan gampang masukin anak ke pondok pesantren gak ada kiainya. Pondok tahfidzul Quran, rumah tahfidz, nggak ada yang hafal Quran, gurunya nggak jelas, cuman nyari duit doang buat sumbangan. Rumah tahfidz, mana yang hafal Qurannya, mana gurunya yang hafal Quran? Rumah yatim, yatim siapa yang dia urusin? Rumah yatim tahu enggak? Tahu-tahu rumah yatim. Ada begitu, ada. Makanya yang benar.
buka pesantren, ngajar ngaji, kagak taunya dukun cabul. Akhirnya yang rusak pesantrennya, guru ngajinya, yang bener-bener jadi dirusak tuh sama media sosial. Ini jangan nggak kenal nggak apa, kampungnya di mana, ngajar ngaji. Gobloknya yang tuh di kampung mau aja lagi, nggak jelas ngikut ngaji. Akhirnya rame jadi pengasuh pesantren, jadi dukun cabul, pesantren palsu. Guru ngaji berbuat tidak senonoh, ini juga namanya guru ngaji guru ngaji rumah yatim yang mana lu urusin? Rumah Quran moco Qur'ane yo anger ra iso maca Qur'an kok rumah Qur'an. Jangan ya ibu-ibu, biar bisa baca Qur'an ada tahsin Al-Qur'an, belajar nggak usah malu, belajar situ, baca, perbaiki itu ya. Yang sholawatan juga yang udah bagus makhrajnya tuh diliatin tuh, wah YouTube-nya kemana-mana. Halo, tuh dia tuh ngeliatin aja tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili jolimin bi jolimin. Salah apa benar? Angel wis. Ayo ratibnya yang benar, sholawatannya yang benar, karena ada itu tuh. Lu ngeliatin gua aja lu. Itu harus yang benar ya. Makanya belajar dulu tahsin, udah bagus baru mimpin sholawat. Insya ini bukan kritik, tapi ini adalah belajar dan belajar harus ada peningkatan. Aswaja udah berapa kali ganti kudungan, udah berapa kali ganti gamis, kitabnya udah berapa kali ganti kitabnya. Ini dikit lagi udah mau selesai, masa nggak ada peningkatan? Benar begitu, benar. Saya kan ngajinya emak-emak mengaji aja udah bagus, bener. Boro-boro pinter, yang penting datang aja. Ya saya juga tahu bagus, alhamdulillah. Tapi kalau peningkatan kan memang harus peningkatan ilmu pengetahuan. Ibu-ibu udah rajin aja di sini nih, nggak megang kitab, dengerin aja sambil belonjor gitu. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya jadi orang soleh, anak-anaknya jadi orang alim. Saya rajin banget ngaji, tapi anak saya kok nggak ada yang jadi santri. Entar dicucu, mudah-mudahan cucunya jadi orang-orang alim. Cucu nggak ada juga cicitnya nanti. Loh, kok tahu-tahu cicitnya jadi orang alim, jadi orang pinter? Oh, dulu mbahnya ini, nyainya dia nih rajin banget ngajinya. Orang-orang nggak datang, dia datang. Orang-orang nggak datang karena hujan, dia datang. Sampai diumumin libur, datang juga dia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.